Perkenalkan, saya Fidel Kafung Benayan Rubilian, NIM 222314001. Di sini saya akan mempresentasikan hasil esai saya yang berjudul Pendidikan Karakter Anak Indonesia di Era Globalisasi. Pendidikan karakter merupakan usaha yang dilakukan oleh manusia untuk mendidik potensi anak berguna untuk membentuk karakter atau sifat pribadinya menjadi yang lebih baik, agar bermanfaat bagi dirinya dan orang di sekitarnya. Pembentukan karakter anak dipengaruhi oleh dua faktor. Bisa dilihat seperti yang digambar, yaitu faktor bawaan dan faktor lingkungan. Pentingnya pendidikan karakter anak harus diberikan sejak dini agar seorang anak tersebut memiliki karakter yang baik. Jika anak tersebut memiliki pendidikan karakter yang baik, maka karakter anak tersebut akan tumbuh menjadi karakter yang berperilaku baik dan berpola pikir yang baik. Pendidikan karakter bisa didapatkan di mana saja, seperti di lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat. Banyak berita tentang perjuangan terjadi yang dilakukan oleh anak di Indonesia. Kita bisa dengan mudah mengetahui permasalahan penyimpangan karakter yang terjadi dengan mengakses internet menggunakan smartphone yang kita miliki. Banyak penyimpangan yang terjadi yang dilakukan oleh anak-anak, khususnya pelajar. Penyimpangan karakter yang dilakukan seperti yang sudah saya letak di PowerPoint ini, yaitu yang pertama adalah pemerkosaan, yang kedua memakai narkoba, dan yang ketiga adalah bullying. Dan masih banyak lagi penyimpangan yang lainnya. Penyimpangan karakter tidak hanya dilakukan oleh anak di Indonesia saja. Perilaku penyimpang juga banyak dilakukan oleh orang-orang dewasa, seperti pemerintah atau pejabat-pejabat tinggi. Penyimpangan yang dilakukan oleh pejabat-pejabat tinggi tersebut seperti melakukan korupsi, melakukan perzinahan, saling perang politik. Kurangnya penegakan hukum sehingga membuat banyak penyimpangan terjadi di Indonesia. Oleh karena itu, seharusnya penegakan hukum di Indonesia harus lebih ditegakkan lagi agar perilaku penyimpangan tersebut dapat berkurang. Pengaruh globalisasi bagi pendidikan karakter anak di Indonesia. Globalisasi merupakan masuknya banyak aspek modern dalam kehidupan kita sekarang. Globalisasi ini banyak membawa perubahan terhadap gaya hidup orang-orang sekarang, baik itu dari bidang pendidikan, ekonomi, sosial, budaya, dan sebagainya. Globalisasi sangat mempengaruhi bidang pendidikan, dapat dilihat karena banyak anak di Indonesia melakukan penyimpangan karena kurangnya pendidikan karakter atas anak di Indonesia. Globalisasi ini juga memiliki dampak positif dan dampak negatif terhadap pendidikan karakter anak di Indonesia. Karena dalam hal apapun pasti ada positif dan negatifnya. Dampak positif di era globalisasi sekarang, anak-anak dapat mengikuti kegiatan belajar dan mengajar melalui smartphone. Dan anak-anak juga dapat membaca wawasan tentang memiliki karakter yang baik dengan cara mengakses internet. Namun, di era globalisasi ini juga memiliki dampak yang negatif, yang sangat berpengaruh terhadap pendidikan karakter anak di Indonesia. Dampak negatifnya adalah anak-anak yang di bawah umur menonton konten-konten dewasa yang seharusnya belum boleh ditonton atau dilakukan oleh mereka. Anak-anak juga menjadi gampang melakukan hal-hal yang menyimpang karena banyak melihat perilaku menyimpang yang ada di suatu konten seperti konten YouTube, konten TikTok, dan sebagainya. Hal ini secara tidak langsung dapat mempengaruhi suatu karakter anak tersebut menjadi tidak baik. Banyak dari orang tua anak di Indonesia terlalu menganggap enteng perkembangan globalisasi ini terhadap anak, sehingga banyak anak yang melakukan penyimpangan.
Oleh karena itu, seharusnya semua pihak menyadari bahwa globalisasi sangat berpengaruh terhadap karakter seorang anak. Dalam menghadapi tantangan ini, peran orang tua, guru, dan lingkungan menjadi sangat penting untuk membantu pembentukan karakter seorang anak menjadi lebih baik. Peran orang tua dalam membentuk karakter anak yang baik adalah ketika di dalam rumah, orang tua harus menanamkan sifat atau karakter yang baik ke anak. Agar anak tersebut terbiasa melakukan hal yang baik terhadap orang tua, hal tersebut menjadi salah satu bentuk dalam pembentukan karakter. Pembentukan karakter juga terjadi ketika di sekolah. Pembentukan karakter di sekolah dilakukan oleh guru. Di sekolah, guru harus mengajarkan tentang Pancasila dan menyuruh anak-anak untuk memahami arti Pancasila tersebut agar tertanam di dalam otak anak-anak tersebut. Makna-makna apa yang ada terkandung di dalam Pancasila, sehingga mereka akan tahu mana perbuatan yang salah dan mana perbuatan yang benar, perbuatan yang akan membuat mereka menyimpang atau tidak. Namun, guru seringkali tidak memperhatikan hal-hal kecil tersebut, melainkan malah melihat nilai menjadi acuan utama sebagai kecerdasan seorang anak. Sehingga banyak anak-anak yang menjadi kurang merasa percaya diri dan melakukan penyimpangan yang seharusnya tidak dilakukan. Pada saat di lingkungan masyarakat juga, anak harus diajarkan tentang karakter yang baik. Orang-orang sekitar harus melakukan hal-hal dan perilaku yang baik untuk menjadi contoh kepada anak tersebut, menjadi tahu bahwa hal-hal yang baik dan buruk karena di lingkungan masyarakat berpengaruh untuk membentuk karakter seorang anak. Dan untuk penyelenggara acara di televisi yang juga harus memfilter acara-acara televisi yang akan dipertontonkan di sebuah televisi agar dapat mendidik karakter anak dengan cara melalui acara-acara yang mendidik dan baik bagi seorang anak tersebut. Pemerintah juga harus menjadi contoh yang baik agar anak-anak dapat mencontoh dan menjadikan mereka panutan untuk menjadi seperti mereka. Semua aspek dalam kehidupan kita sangat berpengaruh dan sangat berperan penting terhadap pendidikan karakter yang akan kita bawa saat dewasa. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya tentang pendidikan karakter anak. Semoga apa yang saya presentasikan dapat kita pahami bersama, dan maaf jika ada kesalahan kata atau salah menggunakan kata-kata. Sekian dan terima kasih dari saya.